kekhususan Nabi Muhammad SAW beserta umat beliau yang bikin Kristen dan Katolik iri. Episode yang pertama. Setiap orang Islam wajib tahu agar tidak mudah terombang-ambing akibat dikibuli para misionaris yang semakin viral di YouTube. Para ulama kaum muslimin telah banyak menulis kitab-kitab tentang khosa'isur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada Nihayatul Rasul, ada Ghayatul Rasul fi khosa'isir Rasul. Kitab-kitab khosa'isun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam pengajian kita kali ini akan membahas dua kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maksum. Maksum dalam arti bahwa beliau diampuni seluruh dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa dan kesalahan yang terdahulu maupun yang terakhir. Karena dosa-dosa dan kesalahan beliau telah diampuni oleh Allah, maka beliau suci, bersih, tanpa dosa sama sekali. Di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Fatah, ayat yang ke-1 hingga ke-3, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Yang artinya kurang lebih wallahu ta'ala a'lamu bimuradi bidzalik. Inna fatahna, inna sesungguhnya kami, kata Allah. Allah menggunakan kata kami lil mu'azzimi nafsah, untuk pengagungan kepada dirinya Allah. Fatahna, fataha secara makna lughat artinya membuka, tetapi yang dimaksud adalah memenangkan. Sesungguhnya telah memenangkan oleh kami, kata Allah, laka bagimu Muhammad, fathan dengan suatu kemenangan, mubinan yang nyata. Liyaghfira, agar mengampuni, laka bagimu Muhammad, Allahu oleh Allah, ma pada sesuatu taqaddama yang telah terdahulu oleh dia, min dzambika dari dosamu Muhammad, wa ma dan pada sesuatu ta'akhkhara yang akhir oleh dia, wa yutimma dan agar menyempurnakan oleh dia Allah, ni'matahu pada nikmatnya Allah, alaika atasmu Muhammad, wa yahdiyaka dan agar memberikan petunjuk oleh dia Allah kepadamu, suratan pada jalan, mustaqiman yang tegak lurus. Berdasarkan surat Al-Fatah ayat yang kedua ini, para ulama ahli sunnah wal jamaah mayoritasnya berpendapat arti maksum bagi Nabi Muhammad SAW itu bukan berarti bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan sama sekali. Tidak seperti itu maknanya. Tetapi maknanya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW itu terjaga, terpelihara dari melakukan dosa-dosa besar, seperti mabuk-mabukan, minum-minuman keras, seperti dosa zina, dosa syirik menyekutukan Allah. Adapun masalah kesalahan dan dosa-dosa kecil, seperti kesalahan beliau melakukan ijtihad. Tetapi tatkala beliau melakukan kesalahan itu langsung ditegur oleh Allah, langsung dibenarkan oleh Allah. Tidak seperti manusia yang lainnya. Kalau melakukan kesalahan atau dosa dibiarkan oleh Allah. Akan tetapi kalau untuk Rasulullah SAW,
melakukan ijtihad salah, langsung ditegur oleh Allah dan dibenarkan seketika. Oleh sebab itulah seluruh dosa-dosa dan kesalahannya Rasulullah yang kecil-kecil itu, baik yang terdahulu maupun yang terakhir, telah diampuni seluruhnya oleh Allah. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Kemudian ayat yang ketiga, wa yansurukallahu nasran aziza, wa yansuruka, dan akan menolong kepadamu Allahu oleh Allah, nasran dengan suatu pertolongan, azizan yang kuat perkasa. Kekhususan kedua, orang-orang Islam yang bersama dengan Nabi Muhammad SAW selalu bertindak tegas terhadap orang-orang kafir, namun berlaku lemah lembut, saling cinta, dan saling berkasih sayang terhadap sesama muslim. Karena hal ini adalah janji dari Allah Ta'ala secara langsung, sebagaimana yang telah difirmankannya dalam Quran Surat Al-Fatah ayat yang ke-29, yaitu ayat yang terakhir. Umat Islam itu, walau mereka terpecah belah menjadi 73 golongan, tetapi mereka tetap bersatu dalam melawan kekafiran dan kemusyrikan. Walau sesama umat Islam seringkali berbeda pendapat hingga gontok-gontokan, akan tetapi umat Islam tetap bersatu padu dalam melawan kekafiran dan kemusyrikan. Di dalam Al-Quran dijelaskan, innamal mu'minuna ikhwah. Di dalam hadis juga dijelaskan, al-muslimu akhul muslim. Oleh sebab itu pepatah mengatakan, sesama umat Islam itu adalah saudara. Oleh sebab itu, terkadang sesama saudara itu tega sakitnya, tetapi tak tega kematiannya. Artinya bahwa banyak sekali umat Islam yang berbeda pendapat hingga gontok-gontokan. Mereka tega menyakiti sesama saudara, tetapi seluruhnya umat Islam tak tega pada kematiannya agama Islam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injili kazar'in akhraja syatahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Surat Al-Fatah ayat yang ke-29 inilah sebagai janji dari Allah SWT bahwa umat Islam akan senantiasa tegas terhadap orang-orang kafir, dan umat Islam akan senantiasa berkasih sayang kepada sesama muslim. Dan sifat-sifat ini sudah ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injili. Sehingga wajar saja kalau orang-orang Kristen, orang-orang Katolik itu merasa iri kepada umat Islam. Oleh sebab itu, daripada iri hati, menyakiti hati sendiri, lebih baik gabung saja di dalam agama Islam. Gabungnya gratis, nggak bayar. Gratis, cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq.